Kalau dari religinya terlalu menggurui kah atau ini menurut lo? Ya, ada Okky Stiana Dewi. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Marie, wacht. Marie, hey, hallo. Stop het. Hey, mag ik je nou opeens ook niet meer aanraken? Stop het. Wat is er nou voor onzin, hè? Bye. Apa nih? Merindu Cahaya The Amstel. The Amstel. Oke, film apa sih nih? Ini film drama romantis religi. Oke, udah banyak sebenarnya. Ya, ala-ala, ya banyak lah ya. Kayak cinta, dia masuk ke kelompok itu ya. Kayak cinta. Apa lagi ya? Kok gue tiba-tiba ngeblank nih. Pokoknya gitulah ya. 99 nama cinta apa? 99 nama. Ini spesifik yang settingnya di luar negeri. Oke. Nah, Oke. gitu ya. Kayak Assalamualaikum Beijing atau apa gitu ya. Hadra Dayang Ratu sutradaranya. Wow. Penulisnya juga sutradara nih, Bay, Benny Setiawan. Bintangnya Amanda Rolls. Oke. Yang lagi main nih, Dear Nathan. Iya. Terus ada, gue nggak tahu nih bacanya, Rachel Amanda sama Brian Domani. Oke. Cukup high profile lah semuanya. Gitu. Nah, ini cuma pas awal muncul logonya adalah Maxstream Original. Gue nggak tahu nih apakah bakal segera main di Maxstream atau enggak, tapi yang jelas tayang di bioskop. Oke. Ceritanya itu tentang Khadijah, si Amanda Rolls. Ini dia orang Belanda. Oke. Jadi bukan Indo atau orang Indonesia yang lagi di Belanda, tapi dia jadi orang Belanda. Oke, jadi orang Belanda. Nah, dia convert ya karena ini ada isu kekerasan juga gitu kan ya. Pokoknya dia hampir melakukan sesuatu yang drastis, kemudian ketemu sama tokoh yang diperankan sama Okky. Ketemu sampai akhirnya dia convert ke Islam. Dia jadi yang muslim banget gitu ya. Nah, terus tuh sejak dia convert, dia kayak yang glowing gitu, Bay. Ya. Literally, auranya tuh terpancar. Nah, sampai ada satu fotografer. Literally itu apa tuh? Maksudnya kelihatan. Nah, jadi gini nih. Ada fotografer, si diperankan sama Brian Domani. Bagus. Si Nicholas. Orang Belanda juga. Orang Belanda juga, Bay. Gitu loh. Dia lagi street fotografi gitu kan, Bay. Begitu pas si Khadijah in frame, itu menyala, Bay. Jadi yang deng gitu ya. Auranya itu yang gitu loh. Sampai si editor majalahnya nih, gue pilih ini nih, gitu kan. Tapi kan kalau di sana nggak kayak di sini ya, Bay. Dia harus cari orang ini siapa, harus ada konsennya kan. Dia nggak boleh, dia harus cari gitu. Nah, sampai dia cari, ketemulah. Begitu ketemu, pokoknya akhirnya dia jatuh cinta sama Khadijah. Oke. Nah, tapi kalau gitu aja nggak seru kan. Nah, ada orang ketiga nih. Orang Indonesia. Iya, si yang diperankan sama Rachel Amanda, namanya Kamala. Jadi memang lagi kuliah di Amsterdam. Pacarnya Brian Domani ini, Nico. Dia naksir. Oh, naksir. Brian Domani. Nico naksirnya Khadijah. Khadijah tahu si Kamala, Khadijah sama Kamala temenan. Nah, kemudian jadi gini, Kamala ini orang Indonesia, dasarnya Muslim, tapi dia yang open minded. Iya. Sampai akhirnya dia pengen belajar sama Khadijah. Gimana sih jadi Muslim yang bener? Kebalik ya pada gitu ya. Nah, jadi di saat yang sama Khadijah tahu bahwa Kamala ini suka sama Nico. Jadi dia, aduh, gue juga suka sama Nico sini sebenarnya, tapi oke, nggak apa-apa lah demi Kamala. Gitu. Jadi muter di cinta situ. segitiga. Cinta segitiga gitu, baik. Intinya sih itu. Terus gimana kesimpulannya? Film kalau gue bukan film religi favorit lo kayaknya. Bukan ya. Jelas bukan. Terus gue ngelihat film ini dialog jadi gini loh, ketika kita abis nonton kayak Penyalin Cahaya
yang dialognya lugas gitu ya. Kita nonton Yuni yang dialognya lugas. Ini film dengan dialog yang kayak film Indonesia zaman dulu gitu, Bay. Yang pakai kayak bahasa tulisan gitu loh. Kayak seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Iya, kalau itu kan paling nggak sengaja kayak gitu sebagai homage gitu ya. Nah ini kayak gitu. Nah, tapi ada sih temen gue yang bilang bahwa ya karena tokoh Niko sama tokoh Hadijah kan bukan orang Indonesia, jadi mereka masih kaku gitu kan ya. Ya oke lah gitu ya. Tapi lo kalau lo nonton ini lo akan lihat antara karakter orang Indonesia-nya juga masih gitu deh. Oke. Lo tahu film ini bakal kemana endingnya? Oke. Gitu, udah jelas lah itu. Gitu loh. Jadi di sini masalah ikhlas, tidak ikhlas apa? Saling mengikhlaskan. Gitu loh. Nah konfliknya tuh paling Niko, gue mau convert ke Islam demi Hadijah, gitu loh. Tapi temennya ngingetin bahwa ya lu kalau pindah agama cuma karena cewek doang sih mendingan jangan gitu kan. Gitu. Pertama dialognya ya, menurut gue tuh masih kayak dialog dalam novel terus lo bacain. Gitu. Kayak nggak realistik gitu ya. Nggak ada gitu, orang ngomong nggak lugas aja gitu kan ya. Mungkin ada yang ngomong kayak gitu gitu ya. Cuma di saat beberapa film belakangan ini dialognya enak gitu ya, udah kayak biasa bahasa sehari-hari kayak yang keluar dari mulut pemain bukan tulisan yang dihafal. Nah ini balik seperti tulisan yang dihafal lagi gitu kan. Kedua, gue ngelihat juga kayak harus banget gitu film drama percintaan ada berantem-berantemnya. Oh ya, Brandomani kan harus cukup berantem. Iya, berantem nih. Gitu. Film Hadra Daeng Ratu sebelumnya tuh A Perfect Fit. Yang settingnya di Bali dan diputar di Netflix. Kan juga ada berantemnya yang menurut gua nggak ada itu juga nggak apa-apa gitu ya. Nah di sini tuh harus banget gitu ada. Kenapa gitu loh. Nggak harus sih, baik kalau lo lihat film itu nggak harus. Terus ketiga, Amsterdamnya ini masih dilihat dari point of view-nya kayak turis gitu loh, Bay. Gitu, jadi lu belum nyatu gitu nih, gue ngeliatnya nih ya. Masih kalau kayak kalau Jakarta tuh Sudirman Tamrin doang, lu belum masuk ke dalam-dalamnya gitu kan. Permukaan banget gitu. Iya, masih kayak gitu. Jadi kayak yang lu karakternya kan mahasiswa ya. Itu kayak yang kita dikasih lihat tuh kayak lo lagi liburan di sana, ini nih titik yang bagus, jalan di kanal gitu. Kayak gitu. Bener banget tuh kayak gitu. Jadi itulah masih turistik gitu ya point of view-nya, itu yang menurut gue udah sekian banyak, mestinya bisa lebih gimana gitu. Terus struggle-nya dia sebagai mahasiswa juga nggak terlalu kelihatan. Gitu. Kalau dari religinya terlalu menggurui kah atau ini menurut lo? Ya ada Oki Stiana Dewi gitu. Ya, yang jadi karakter begitu muncul dia ngasih nasihat-nasihat gitu. Ya udah lo bisa. Ya. Jadi ya begitulah gitu. Kurang halus gitu. Jadi masih yang kayak kita sebagai gitu deh. Capek menurut gue. At this point kita udah bisa mikirin cara lain, gitu. Film religi yang gue suka yang settingnya di luar negeri itu salah satunya adalah Haji Backpacker. Gue belum nonton. Seperti juga ini gue belum nonton. Itu oke tuh, baik gitu loh. Kayak yang tadi gue sempat sebut tuh yang filmnya Adipati Dolken Ernest sama Eris Karin, itu juga oke gitu loh, masih oke. Ini masih menggurui gitu sih. Apalagi mau ditambahin? Ya gitu. Terus nasib orang-orang ini, karakter-karakter itu udah bisa ketaker gitu. Jadi ada satu karakter yang dia pacaran, dia ini, lo tahu deh dia nasibnya bakal jelek nih, gitu ya. Jadi yang penggambarnya itu masih kayak gitu. Kalau lu keluar jalur ini, ya ini lurus nih, lu belok dikit, lu maka akan dapat musibah bencana kayak gitu sih, Bay. Masihnya kayak gitu. Jadi skor?
Kalau gue kayaknya gue nggak bisa lebih dari 5 nih, Bay. Waduh, nggak bisa dibilang. Kayaknya berarti gue belum nonton, jadi kayaknya gue skip dulu ya. Tapi ada Rachel Amanda loh, Bay. Ya, yang gue suka sih Rachel. ya gitu. Jadi nggak ada salahnya sih kalau emang lo punya waktu lo nonton ini. Oke. Gimana kalian? Apakah ada yang udah nonton? Mau komen? Penggemarnya Brian Domani, silahkan. Makasih udah sempetin mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.